Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi yang sangat mencerahkan ya antara seorang kritikus aktivis pejuang yaitu Faisal Asgaf ya, yang membombardir tiang-tiang istana Jokowi ya, di ruang-ruang podcast dari Edi Channel ya, Bang Edi Channel, yang pernah dipenjara gara-gara ucapannya, kritiknya terhadap kebijakan Jokowi IKN. Tapi tampaknya senja betul-betul tenggelam bagi Jokowi dan kekuasaannya mulai meluruh, dan dia tidak mungkin lagi bisa dan mau atau mampu menjebloskan orang-orang ke penjara meskipun kritiknya begitu tajam menghunjam. Kekuasaan Pak Jokowi sudah berakhir. Saksikan percakapan intelektual yang sangat mencerahkan Faisal Asgaf dan Bang Edi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, apa namanya ini, kalau nggak salah namanya Faisal Asgaf ini, yang tadi pendukung berat Jokowi, sekarang dia seperti melakukan metamorfosa ya, menjadi seperti Mike Tyson kelas berat, memporak-porandakan pertahanan dan kebijakan Jokowi. Dan ini ada di channel Bang Edi Channel. Ini juga Edi Channel pernah karena masuk penjara gara-gara ngomong IKN itu tempat ini ya, jin buang anak. Jadi mutiara-mutiara kehidupan dia dapatkan setelah dia keluar dari penjara sebagai seorang oposan tulen. Edi Channel. Saya belum lihat ininya ya, berapa menit ya, 26 menit apel siaga Nasdem. Tapi kita lihat dulu apa sih ini beritanya nih. Nasdem sekali layar berkembang surut berpantang. Apa ini? Dan kita berharap dari situ nanti kita bisa mengevaluasi pasca pendaftaran ulang di KPU apa yang harus kita sempurnakan. Dalam rangka itu juga kami melalui Wakil Ketua Umum telah menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta, karena pada saat itu pasti lalu lintas pasti ada gangguan. Waktu itu maksudnya hari ini, sore ini sudah ada sejumlah daerah yang berdatangan ke Jakarta yang sudah melakukan perjalanan, dan kita berharap hari Minggu ya, apel ya. Berdasarkan data yang ada tidak kurang dari 200.000 massa yang akan hadir. Jadi di Gelora Bung Karno itu kan di dalamnya hanya 80.000, tapi di luar kami pasang sejumlah televisi besar dan ada beberapa panggung. Jadi ini betul-betul acara hiburan, acara riang gembira, karena politik yang kita inginkan adalah politik kegembiraan, politik kebersamaan. Nah, setelah evaluasi ini nanti kami akan susun lagi roadmap baru menuju Februari. Jadi baik, saya ini murni intern, tidak ada agenda apa-apa. Oke, hanya untuk internal. Saya kembali ke Pak Umam. Kalau secara politik, perspektif politik, analisa politik, begitu Anda melihat acara apel siaga perubahan Partai Nasdem besok ini, tadi kalau Minggu, kata Mas Taslim adalah untuk mengecek frekuensi kemudian kesiapan. Nah, ini secara Anda analisa bagaimana menjelang pemilu 2024 nanti? Ya, terima kasih Mas Veno. Apa yang disampaikan oleh Pak Taslim tadi setidaknya meng-highlight beberapa hal, khususnya terkait dengan konteks pentingnya konsolidasi kekuatan internal partai. Karena bagaimanapun juga ini menjadi sebuah momentum yang penting. Kalau misal kita hitung per hari ini adalah 14 Juli 2023, maka tepat sekitar 7 bulan menjelang pemilu di 14 Februari 2024. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, maka apa yang dilakukan oleh Nasdem sebenarnya adalah juga bagian dari ajang show of force atau unjuk kekuatan. Karena bagaimanapun juga Nasdem saat ini sedang melakukan upaya untuk bangkit kembali setelah adanya sejumlah situasi yang tentu menjadi sebuah refleksi internal untuk merapatkan barisan, dan itu memang betul dibutuhkan sebagai sebuah upaya untuk mengokohkan basis kekuatan basis pemilih loyalnya. Nah, oleh karena itu apa ini? Siang ini saya kedatangan tamu jagoan
yang belakangan berkibar dengan kritikusnya. Ada sejumlah embel-embel, tapi udahlah kita lupakan itu. Kita sebut Faisal Assegaf sebagai kritikus. Faisal Assegaf sebagai kritikus. Kritikus apa aja nih? Pokoknya apa aja kita kritik, termasuk diri kita sendiri. Wah, termasuk diri kita sendiri. Bagus. Ya, saya pilih Faisal ini karena dia beberapa waktu belakang ini tweetannya dan wawancara-wawancaranya cukup menyengat, bahkan ketika dia menulis tentang Gatot sebagai cawapresnya Anies dan dikutip oleh teman saya, siapa namanya, Refli Harun, ya, Masya Allah tembus 1 juta yang nonton. Saya ngiri juga, tapi emang itu levelnya Refli udah sampai sana, saya belum sampai di sana. Bung, gimana kabar? Sehat ya? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Spesial karena yang undang ini Ustadz Edi. Kita harus nurut pada perintah kan. Kalau senior panggil kan pasti kita. Tapi ketemu dia tuh gak gampang. Senior, ya. Gak gampang ketemu dia tuh gak gampang. Saya kayaknya lebih gampang ketemu menterinya Jokowi daripada dia. Bung, ini kan situasi semakin dinamis nih ya. Setelah Anies pulang kemarin, walaupun ada sebagian kecele ya. Kecele karena merasa konon katanya Anies akan mengumumkan cawapresnya dan seperti prediksi saya tidak diumumkan malam itu. Tapi sebetulnya sebelum kita ngomong banyak, sebetulnya seberapa penting sih, kita nggak ngomong sosok ya, nggak ngomong oknum ya, tapi seberapa penting sih cawapres dalam hari-hari ini bagi Anies Baswedan? Kalau merujuk kepada pendapat banyak orang di ruang publik kan ada kecemasan terhadap kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu. pemilu. Wakil presiden itu harus dari kubu yang memahami kondisi lapangan, punya relasi kuat yang bisa masuk sampai ke akar-akar sosial masyarakat dan seluruh Indonesia. Sehingga beberapa nama yang menonjol dari figur militer misalnya seperti Pak Gatot itu menjadi pertimbangan dalam hal yang iyalah cari yang tegas. Upaya untuk masa wakilnya Anies Yeni Wahid. Saya udah bilang saya nggak nyebut nama, udah nyebut nama Gatot. Ya, nama ini kan muncul di permukaan. Ya. Salah satu figur di antara beberapa calon kandidat yang menurut saya potensi itu kalau dilihat secara objektif memang layak mereka untuk. Layak, apalagi dia bekas Panglima dan 5 bulan sebelum jabatannya berakhir dipecat oleh Jokowi. Itu memang keterlaluan Jokowi ya. Panglimanya sendiri Gatot Nurmantio. Anies dipecat, orang-orang hebat dipecat sama Jokowi karena tekanan oligarki mungkin begitu ya. Berpasangan ya. Kemudian ada beberapa nama juga yang semua itu kita memberi apresiasi. Tapi satu hal dari nama-nama capres yang muncul itu makin menegaskan mereka bergerak ke satu poros perubahan. Ini menjadi satu modal yang terus mengikat. Jadi maksudnya kaum oposisi yang terserak-serak itu sekarang mengerucut ya, mengkonsolidasikan dirinya ke satu titik untuk perubahan negeri ini. Tampaknya sudah pada titik yang mencemaskan semua sehingga diperlukan satu breakthrough ya, terobosan untuk keluar dari kemelut bangsa yang sumpek ini. Para elit dan kemudian pengaruhnya makin merekatkan kekuatan-kekuatan elemen rakyat dalam rangka pergerakan perubahan. Jadi kalau saya lihat munculnya nama Gatot dengan reaksi yang positif dan beberapa nama lain kan, saya tidak terlalu jauh untuk masuk ke apakah mereka nanti berpasangan dengan Pak Anies, itu biarkan dinamika berjalan. Tapi proses ini semakin mengerucut, membawa semua elemen perubahan itu dalam satu barisan. Nah poin ini penting. Kita semangati, kita beri apresiasi. Ya, dengan applause yang meriah. Salah ya. Ini kan kita lihat bahwa istana kalau meminjam beberapa kutipan Anda ini kan sudah semakin tidak malu-malu untuk melakukan penjegalan, pencurangan. Terus terang ya melakukan satu. Itu barangkali kenapa Nasdem Anies akan menggelar acara disebut apel siaga loh. Apel siaga loh istilahnya. Dan mereka pakai apel siaga loh, bukan cuma ketemu relawan atau apa, tapi apel siaga. Ini kan ada sesuatu. Sepertinya gitu. Gimana menurut Anda? Ada 2 kata di dalam tema besar yang diangkat itu siaga perubahan. Siaga perubahan. Itu kan kalau kita lihat siaga perubahan berarti positioning Nasdem itu semakin tegas menyatakan bahwa
di tengah kecemasan mereka mengirim pesan bahwa harus memang ada siaga. Siaga ini kan bisa diartikan banyak untuk menghadapi yang tadi disebut penjagalan, upaya-upaya yang sangat norak. Bisa nggak siaga kita terjemahkan siap tempur? Dalam konteks itu, tadi saya baca berita, kebetulan petinggi Nasdem secara mengagetkan publik mengatakan bahwa acara ini tidak dihadiri oleh Jokowi. Tidak diundang, tidak undang Jokowi. Tidak mengundang Jokowi. Saya membuat semacam perenungan yang sederhana. Kalau satu pertemuan arus besar partai politik yang selama ini, misal Nasdem yang berada di lingkaran Pak Jokowi kemudian menarik diri bergabung dengan oposisi, tidak mengundang Jokowi, ini satu penegasan sikap perlawanan moral. Mungkin ya bahasa gaul rakyat atau publik itu perlawanan moral ya, menurut perspektif Faisal Asgaf ya. Tadinya dia berada di lingkaran kekuasaan Nasdem itu, kemudian secara bertahap atau secara radikal mendeklarasikan Anies, dan kemudian dimusuhi secara politik oleh istana, dan tentu saja Nasdem itu menarik diri pelan-pelan ya. Dan kemudian sekarang mengkonsolidasikan diri bersama elemen-elemen oposan lainnya dan akan mengadakan apel siaga di GPK. Itu berarti semacam sinyal yang dikirimkan oleh Nasdem bahwa mereka sedang melakukan perlawanan moral menurut Faisal Asgaf. Nasdem ingin mengirim pesan panggung konsolidasi mereka ini tidak dicemari oleh kedatangan Jokowi. Tidak dicemari. Tidak membuat saya tidak dicemari. Apa namanya? Karena kan bisa merusak pemandangan rakyat. Tapi parah lagi. Iya kan? Karena belakangan ini kan citra Jokowi itu kan membusuk masalah dengan BTS, pasif impor pasir, terus ekspor, masalah IKN 5 juta. Jadi kalau 5 juta ton, nikel yang bocor dan lain-lain. Jadi rangkaian yang terus melekat pada Jokowi itu memang tidak pantas kalau naik di atas panggung Nasdem yang sementara menyuarakan perubahan. Sebagai rakyat kita beri apresiasi. Oke, kembalikan pertanyaan saya tadi. Penggunaan diksi apel siaga plus perubahan ini, apakah di sana langsung tersirat dua hal? Pertama, pertahanan atau siaga terhadap serangan, sekaligus siap siaga untuk berhadapan langsung, atau bagaimana? Kalau dalam konteks bahasa aktivis ya, kata apel itu kan sudah menunjukkan dimensi semacam satu suasana yang sangat tegang, didukung oleh tekanan, penjagalan-penjagalan, maka memang harus siaga. Dan sudah otomatis karena diserang. Konsolidasi politik dalam bahasa siaga itu satu permusuhan terhadap kelompok jahat. Wah, satu permusuhan terhadap kelompok jahat ya, yang menjegal Anies itu didefinisikan oleh Faisal Asgaf sebagai kelompok jahat, sehingga kita harus waspada melakukan apel siaga untuk melawan kelompok itu. Karena tidak ada orang siaga untuk melindungi kejahatan, tidak ada. Semua penggunaan kata siaga itu untuk dalam rangka membela kebenaran, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan. Jadi kalau ketegangan Nasdem, oposisi yang semakin kuat dengan istana, kemudian mereka berkumpul, yang saya dengar ya hampir 250.000 orang. Apel siaga perubahan ini satu lompatan pemantik solidaritas nasional. Tapi sorry sebentar, jumlah tadi 250.000 itu dari mana? Uang flyer mereka cuma menyebut 50.000. 50.000? Ya. Apakah ini terkait dengan kemampuan logistik Nasdem yang semakin menurun setelah Surya Paloh dipites sumber-sumber penghasilannya? Enggak, kalau saya lihat dari situ, saya punya naluri sebagai aktivis. Karena kita melakukan monitoring secara nasional, memang seluruh kader Nasdem itu bergerak dan sudah masuk Jakarta kan sekarang. Dan ini angka yang saya konfirmasi langsung. Kadernya memang bergerak, tapi Surya Paloh kan sudah lempar anduk soal pendanaan logistik ini karena diganggu bisnisnya luar biasa. Itu yang saya mau jelasin bahwa Nasdem ini sudah berhasil menciptakan kelompok kelas menengah. Dalam sebaran pilkada itu kan banyak kepala daerah, anggota DPRD, kalangan jaringan pengusaha lokal. Jadi mereka patungan ya? Keluarga besar ini berpatungan dan muncul. Mantap. Maka hitungan terakhir tadi malam saya dengan kawan-kawan
bisa lebih dari 250.000. Nggak muat bos tempatnya bos. Pasti tumpah di luar. Tumpah di luar. Karena pasti. siaga ini kan sesuatu yang mereka siapkan untuk mengirim pesan kepada rakyat bahwa inilah ada kesediaan, komitmen Nasdem. Kami solid dan siap bergandeng tangan dengan seluruh elemen dalam memperjuangkan perubahan. Sekaligus mengirim pesan kepada Jokowi. Berarti boleh Macam-macam kamu. kalau peta, bukan peta, kalau gambarannya Harusnya jangan dipotong dulu, dia pesan Jokowi apa, saya Faisal Assegaf ini. seperti itu, boleh nggak kalau saya bilang ini berarti si apel siaga Nasdem Anies bikin Jokowi menangis dong? Pasti. Mulai tema ini diangkat saja kan sudah mencret-mencret Jokowi. Sudah mengalami diare politik, buang-buang air besar. Diare politik. Bung, ini sebagai pemegang kekuasaan, ya kan Jokowi punya segala macam, punya birokrasi, aparat, sumber dana, sumber. Betul Jokowi dihajar ya sama Faisal Assegaf ya. Itu sorry ya penonton ya, suara air dari kamar mandi ya, maklumlah studionya gabung ya sama kamar mandi. Sorry maaf. Benda dan sebagainya. Ini kan melihat seperti gambar tadi kan dia akan semakin konsolidasi. Wah ini ternyata Nasdem nggak bisa dianggap remeh nih. Nah, Anies nih kita mesti apa nggak akan semakin begitu? Saya lihat enggak. Jadi sebenarnya C2 aja bahwa Jokowi masih kuat itu satu bayangan yang diciptakan terus di ruang publik. Kalau saya enggak, Jokowi ini sudah merosot. Indikatornya apa Jokowi tidak kuat lagi? Ada satu hal yang perlu ditegaskan gini. Masyarakat kita ini kan mayoritas umat Islam. Oke. Mau pakai infrastruktur jaringan apapun, tapi mereka akan lihat kalau satu kekuasaan itu sudah cirinya terlalu zalim, maka yang mereka yakini itu adalah dukungan Allah, dukungan Tuhannya. Nah orang-orang jahat ini dengan semua perlengkap. Ya, jadi dalam Sirah Nabawiyah kalau satu kekuasaan itu zalim, itu pada saat itulah ya kekuasaan itu sebentar lagi jatuh karena kezaliman yang memuncaknya. Sebagaimana kita lihat Fir'aun, kezaliman yang memuncak dia jatuh ya. Begitu sirahnya, perjalanan sejarahnya ya. Apa yang ada itu tidak mampu menghadapi suara rakyat yang bertauhid dalam perjuangannya. Bertauhid. Termasuk soal BLT Bansos itu masih efektif di level bawah loh. Justru saya lihat rakyat mengambil itu karena itu kan dari rakyat untuk rakyat, pajaknya dari rakyat, bantuan itu kan hanya tangan Jokowi. Dan itu kan sosialisasi di seluruh rakyat. Rakyat bilang sejak kapan Jokowi punya uang pribadi bantu rakyat? Jadi mengutip kata-kata si manusia merdeka Said Didu, bansos BLT itu jangan sampai rakyat orang datang ke mesin ATM, ambil duit, bilang terima kasih. Lain itu tuh. Dia lalu ke ATM, dia colok kartunya, keluar duitnya, terus terima kasih ATM. Begitu perumpamannya ya. Nakal banget. Oke, apa lagi kita bisa cerita dari tanggal 16 nanti tuh? Kira-kira bakal seperti apa? Ada kalau saya lihat apel siaga Nasdem dengan bertema mengusung siaga perubahan ini sesuatu yang mesti dilihat secara serius. Karena Nasdem ini kan ingin menegaskan kepada rakyat, dia sungguh-sungguh mendukung Pak Anies, dia sungguh-sungguh ingin merubah dengan rakyat. Apa buktinya ya? Sekarang kita berkumpul, mengumpulkan semua kader dari seluruh Indonesia untuk mengirim dua pesan. Pesan pertama kepada rakyat, kami sungguh-sungguh mendukung Anies, menggelorakan, memanti kesadaran solidaritas untuk berjuang memenangkan Anies lewat pemilu. Tapi karena ada mengandung kata siaga itu tafsirnya juga politik tadi ya. Mengirim pesan kepada Jokowi. apa? Kalau upaya menjegal partai-partai, elemen-elemen rakyat ini, maka bisa jadi Nasdem menjadi lokomotif yang berdiri di garis terdepan bersama rakyat melawan. Jadi ini menurut saya serius. Serius ya. Sangat serius. Apalagi saudara sekalian saya dengar bahwa agendanya selain pidato utama Anies juga ada pidatonya Pak Surya Paloh. Surya Paloh ini saya bekerja untuk dia 6-7 tahun di media Indonesia dan di Metro TV waktu itu, dan beberapa kali kita acara bareng. Memang dia punya kemampuan orator yang luar biasa, suaranya menggelegar, pilihan katanya juga bagus ya. Dan saya berani perkirakan, bukan pastikan, tapi perkirakan bahwa dalam 16 Agustus besok itu akan menggelegar juga. Jadi kalau kembali 16 Juli. Kepada fakta-fakta tentang konsolidasi di ruang publik. Kalau saya lihat kenapa ini akan booming, karena Nasdem ini sudah masuk ke orbit
isu-isu strategi nasional dan setiap saat rakyat sensitif. Saya itu menulis beberapa artikel dengan menyebut sikap tegas kritis Nasdem itu dalam waktu cepat respon positifnya sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu ini akan menjadi satu gelombang yang terus menerus. Bahkan saya mendapatkan informasi apel akbar atau apel perubahan ini itu akan dilakukan di beberapa kota. Jadi ini semacam meletakkan satu ledakan besar. Mi, mati dulu airnya, Mi. Kepada rakyat bahwa Nasdem totalitas, sungguh-sungguh, dan kepada Jokowi jangan macam-macam. Bahwa Anda mau bikin apel dengan partai-partai lain silakan juga. Tapi di kubu rakyat bagi-bagi buku di back ya. di kubu rakyat ini kan juga ada PKS, ada Demokrat. Nah, menurut saya semua elemen bangsa yang berdiri dalam satu barisan yang sama melawan rezim yang amburadul ini harus hadir. Meskipun kan undangan itu tidak diberikan kepada umum. Tapi elemen-elemen rakyat ini bisa mengambil momentum untuk juga sama-sama menegaskan kita juga hadir untuk melawan apa yang dimaksud oleh Siaga itu kan. Kapasitas Gelora Bung Karno itu kan hanya 80.000 ya. Jadi katanya panitia itu akan dibuat panggung-panggung di luar GBK dan ada TV-TV besar ya, big screen ya. Apakah nanti rakyat bisa ikut berkumpul, menyatu di situ, bergabung dengan masa kader-kader Nasdem di luar stadion? Mungkin apakah diseleksi oleh panitia, saya nggak tahu ya. Mungkin ada penyusup-penyusup juga dan terjadi kekacauan atau chaos, dan nanti chaos atau kekacauan itu mungkin akan ditujukan ya, dialamatkan kekacauan itu kepada panitia, ke Nasdem terutama ya. Tapi mungkin Nasdem cukup hati-hati, cukup waspada, dan pihak kepolisian juga mungkin akan bisa mengantisipasi ya situasi yang tidak diinginkan bersama itu. Menyangkut pesan pada rakyat dan juga sekaligus pada penguasa tadi, memang Nasdem cukup sukses menyampaikan pesan itu dan langsung orang menangkap bahwa Nasdem berani ambil risiko. Dan ketika ngomong sosok cawapres, bahkan seorang Anies Baswedan pun bocoran yang saya dengar adalah bahwa dia mengatakan saat ini yang dibutuhkan orang yang berani melihat dasarnya jegalan dan sebagainya dari penguasa. Nah, Nasdem sudah menunjukkan dan terlontar dari kalimat dari mulut Anies Baswedan bahwa antara lain sosok yang berani itu Surya Paloh. Bukan dalam konteks cawapres, bukan. Sosok berani. Nah, gitu. Nah, Bung, saya mau sedikit maju dengan beberapa asumsi saya katakan asumsi. Kalau memang Nasdem sudah mengirimkan 2 pesan keras macam tadi dan ternyata penguasa juga tidak mau melembek, kan terjadi benturan. Yang orang sebut chaos. Gimana kira-kira kalau ada seperti itu? Kalau saya lihat sudah terjadi benturan. Dengan memilih Anies itu sudah menciptakan benturan yang besar. Siapa bilang nggak ada benturan? Akibat benturan ini kan terjadi konsolidasi. Tapi kemudian Jokowi ini kan berada pada politik lompat monyet ya. Di satu sisi dia di PDIP, di satu sisi dia di Gerindra. Ya. Nah, ini Nasdem dan rakyat menghadapi situasi Jokowi seperti itu. Kemudian Nasdem, kalau dia bilang tidak benturan sejak awal mengusung Pak Anies, itu benturan besar. Itu dentuman besar, pengumuman perlawanan terhadap satu rezim yang memang kalau kita ikuti pidato-pidato Pak Surya Paloh, itu menggarisbawahi, mewakili nurani rakyat. Maka orbit ini kan masuk Nasdem ini. Nah, apakah terjadi chaos? Memang sudah chaos. Maksud saya dalam bentuk fisik seperti 98 gitu. Kalau politik Indonesia tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Itu kan kecemasan yang sering dibikin oleh kelompok preman politik yang berada di lingkaran kekuasaan. Kalau rakyat di luar kekuasaan itu terbiasa menghadapi apa bagian dari sewar juga. Seolah kalau nanti akan dirusuh yang salah ini iya. akan mengganggu Siwar pasti. rakyat cari rezeki segala macam gitu ya. Kerja dari tangan-tangan jahat kekuasaan yang memang sering menggunakan diksi propaganda bahwa wah ini kalau perbedaan yang menguat dalam isu-isu perbedaannya dialektika atau apa chaos. Ini kerja-kerja operasional operasi intelijen gadungan di era yang sudah tidak zaman lagi. Saya saudara sekalian menonton Bang Ini Channel, saya sengaja bertanya seperti itu karena ketika saya kemarin membuat podcast ada pertemuan dengan Amin Rais dan kawan-kawan saya di sebelahnya.
lalu saya sambung dengan perlunya Ciganjur Jilid 2, tanda kutip ya, ada Amin, ada Rijal, ada Habib, Rizik, dan ada satu lagi Jenderal Gatot. Ya. Itu kan seperti biasa saya sebar, itu beberapa Japri katakan, oh udah lah ngapain udah bikin rusuh lagi, rakyat baru sembuh dari COVID-19. Itu bukan orang-orang yang ala kadar ya, orang terdidik, itu membalas seperti itu. Apakah ini menunjukkan bahwa kerja-kerja intelijen gadungan tadi cukup sukses mencuci otak rakyat? Begini, kalau kita merujuk kepada intelijen formal yang bekerja untuk kebutuhan keamanan nasional, sejauh ini kan santai-santai aja. Kita lihat BIN, Mabes Polri dengan intelijennya, pihak tentara, itu kan lebih sangat tenang, sangat proporsional. Karena mereka sadar bahwa mobilisasi Pak Jokowi kan sementara matahari turun kan. Secara kesadaran kolektif. Ya, mereka sadar bahwa apalagi yang mau dibela dari Jokowi untuk menyeret kelembagaan intelijen di dalam kepentingan. Iya, orang juga sadar lah. Saya juga sadar Jokowi benar-benar tenggelam dan nggak punya apa-apa pengaruh apa-apa. Partai nggak punya. Orang-orang yang berkawan dengan Pak Jokowi pasti nanti mundur ketika Jokowi tenggelam. Kekuasaannya berakhir 2 periode. Nggak akan ada yang bela, nggak ada yang akan mempertaruhkan nyawa untuk membela seorang Jokowi, nggak ada. Dan backup Jokowi juga sudah hilang semuanya. Oligarki tentu akan mencari aman, mencari selamat masing-masing. Dan menteri-menterinya tentu akan lompat dari kapal dan membuat perahu skoci dan menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya, sebagaimana Bung Karno dulu juga ditinggalkan pengikutnya dalam kesepian di Wisma Yaso dan tidak ada yang membela. Ya. Kecuali hanya ngomongnya, tapi nggak ada orang yang mempertaruhkan nyawa untuk membela pemimpinnya. Apalagi pemimpinnya itu dikenal seperti dengan profil Jokowi yang sangat kontroversial dan selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat banyak. Nggak ada yang akan membela. Orang-orang oligarki, kelompok elit, apalagi Prabowo, nggak mungkin Prabowo itu membela. Dia akan menyelamatkan kerajaan bisnisnya dan juga networkingnya sendiri, jaringannya sendiri. Jadi orang-orang yang PIN, Mabes Polri dan lain-lain itu juga tenang-tenang aja. Buat apa membela Pak Jokowi? Oh, sebentar lagi tenggelam. Dia juga berhitung ya. Dan yang suka memanas-manasi situasi itu tadi disebut kelompok operasi intelijen gadungan ya. Kekuasaan. Mereka menjadi penonton yang sangat bagus. Dan kalau kita lihat polisi, tentara, birokrasi, itu berada pada posisi yang sangat dewasa menghadapi kemelut demokrasi ini. Tetapi kelompok intelijen gadungan ini yang saya maksud adalah kelompok kaki tangan dari kekuasaan. Yang melakukan persekusi, tafsir-tafsir politik yang seolah-olah untuk menghadik, mempropaganda rakyat, menakuti rakyat. Kaki tangan penguasa. Jadi benturan ini sudah terjadi. Dalam polemik perbedaan sikap moral, sikap opini, ada perang yang kuat. Moral rakyat menolak praktek kekuasaan yang culas, yang kalau kita meminjam bahasa publik. Ini bahasa-bahasa atau penjelasan ya, atau semacam bukan penjelasan ya, pencerahan dari Assegaf ini. Siapa Faisal Assegaf ini betul-betul mengedukasi masyarakat ya. Sehingga masyarakat itu, paling nggak saya itu, ngerti, oh situasi politik sekarang itu begini. Menurut kaum oposisi, rupanya kelemahan-kelemahan penguasa, terjadi penyimpangan atau kemelut demokrasi tadi, itu seperti ini dan cara menghadapi seperti ini. Dan siapa saja yang sedang menunggu momentum dan siapa saja yang tahu keadaan dengan cukup dewasa, seperti tadi dikatakan oleh Faisal Assegaf, dan siapa yang mencoba memperkeruh suasana. Itu dipetakan oleh Faisal Assegaf dan membuat ya setidak-tidaknya orang awam seperti saya sebagai tukang donat ya dari Parung itu mengerti, oh iya. Jadi lumayan juga punya orang seperti ini. Kapan dia ke Parung? Saya wawancarai. Tapi alatnya nggak ada. Tapi ini juga nggak pakai apa-apa ini. Dia cuma pakai ini ya, speakernya di sini di Faisal Assegaf. Terus ini dia megang HP, jadi kemungkinan merekam suaranya sendiri supaya jelas. Nanti itu digabung ya antara gambar dengan suara yang ini yang di HP sini. Kemungkinan ya, nggak secanggih Refli Harun yang punya alatnya lebih canggih. Ini tampaknya sederhana ya, di channel nih.
Apa nggak punya duit sih, beli alat apa? Beli alat canggih. Kalau saya cuma pakai kamera satu Samsung yang udah butut sama PC, pakai OBS, direkam pakai OBS, ya kan? Terus pakai ini, Boya 100.000. Itu ini yang canggih apa Bang Edi? Yang canggih kayak Refli Harun gitu. Itu kan sudah mengerucut. Kita menghadapi bukan satu rezim yang memiliki legitimasi konstitusi, tapi rezim Jokowi ini kan sudah mengumumkan satu dinasti politik terselubung yang berhadapan dengan kemauan rakyat yang menghendaki perubahan. Jadi kalau kita lihat neraca isu itu, rakyat itu sudah berkesimpulan, ini bukan lagi presiden, tapi ini satu dinasti politik yang dipaksakan, yang masih menetap di istana. Yang tahun 2024 itu, kalau saya tangkap, ibaratnya rakyat itu hanya menunggu. Kalau sampai Jokowi menit itu juga keluar, maka akan ada demo besar. Diminta untuk bertanggung jawab terhadap serangkaian kebijakan yang dianggap selama ini merugikan rakyat. Nah, itu yang menyebabkan dia tercawe-cawe supaya tidak ada peristiwa tadi kan. Akibat itu maka untuk cara dia menghindar dari desakan rakyat, Jokowi melakukan praktek politik lompat monyet. Malam di Megawati, siang di Prabowo kan. Kalau punya Politik lompat monyet. Ya untuk mencari perlindungan politik ya. Setelah dia tidak terpilih dan menjadi orang biasa setelah 2024, jadi kemungkinan kalau dia satu kali di PDIP tentu akan mendapatkan perlindungan dari PDIP. Kalau nanti nggak punya kekuasaan dan dia aman dari tuntutan-tuntutan rakyat tentang hukum, penyimpangan dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat banyak. Kalau dia nanti Gerindra yang menang, dan dia tentu akan sejak sekarang sudah diantisipasi, dia bertandang ke Hambalang, ke Prabowo, supaya nanti dia dapat proteksi perlindungan politik kalau nanti Prabowo menang, dan dia akan menjadi aman di sana. Tergantung yang menang Ganjar dia dapat perlindungan, nanti dari PDIP Megawati kalau nanti Prabowo menang dia akan mendapat perlindungan dari sana. Itu yang disebut oleh Faisal Assegaf sebagai politik lompat monyet Jokowi. Saat malam di sini di Megawati, siangnya di Prabowo. Istilahnya politik lompat monyet. Bukan dari saya ini loh Faisal Assegaf yang pakai jam tangan kayak anak muda ini dan kacamata. Diketawain sama di channel politik lompat monyet. Saya dalam beberapa tulisan begini, Bung Edi. Kalau kita mengambil tinjauan akademis untuk melihat negara ini secara ilmu pengetahuan, itu kita tidak bisa menemukan penyangga argumentasinya. Oleh sebab itu, untuk membantu putusnya mata rantai pemikiran rakyat yang cerdas dalam memahami negara, saya sering mengatakan, bandingkan saja. Kalau kita lihat kebun binatang, tata kelola kebun binatang itu jauh lebih maju daripada satu praktek rejim kekuasaan yang jauh lebih mundur dari kebun binatang. Kenapa? Karena di kebun binatang itu semua bagus, singa, kucing, kambing hidupnya bagus. Tapi ada porsi masing-masing ya. Bagaimana satu kekuasaan yang bisa malamnya ke Mega, siangnya ke Prabowo, besok lagi janji ini, besok lagi bikin manuver ini mundur. Tidak mencerminkan satu sistem tata kelola pemerintahan yang tertib, yang bagus, konstruktif. Nah, rakyat hari-hari ini dalam pikiran besarnya, mereka kalau saya tangkap, mereka menegaskan ya tunggu saja. Tunggu saja. Kalau memang momentum di depan ini terjadi satu situasi force major dan membuka peluang terjadi people power, rakyat akan ikut. Tapi kalau kondisi ini terus menuju kepada 2004, ini satu analisis dari seorang aktivis yang mengerti lapangan dan situasi yang sekarang itu, bisa beberapa kemungkinan ya terjadi sirkulasi kekuasaan dengan damai lewat pemilu, atau kalau ada force major tadi seperti tadi, itu rakyat akan ikut dan menggulung istana ya. Rakyat akan menggulung istana dengan people power-nya itu yang dimungkinkan atau yang diprediksi dari seorang aktivis bernama Faisal Assegaf ya. Saya prediksi satu-satunya presiden yang nanti dijemput sesudah masa kekuasaannya berakhir pada diantar ke rakyat akan mendukung negara, turun berbondong-bondong membawa dia ke pengadilan.
Karena kita juga ingin mendapat konfirmasi dari Jokowi tentang berbagai kebijakan yang selama ini dinilai rakyat melawan undang-undang, melanggar konstitusi. Karena kita negara hukum, maka konfirmasi itu kan tidak mungkin rakyat di rumah. Rakyat datang cari dia di kantornya nggak bisa. Maka rakyat membantu negara menjemput Pak Jokowi masuk ke pengadilan untuk mengkonfirmasi itu semua. Kemungkinan itu terjadi menurut saya. Ini kemungkinan yang agak masuk akal ya, karena rakyat itu juga punya daya tahannya sendiri ya. Batas-batas kesabarannya itu mungkin sudah sekarang terjadi atau sudah hampir meledak, tapi tidak bisa diungkapkan ya. Mungkin karena hambatan-hambatan atau ada intimidasi, tapi ketika kekuasaan itu meluruh, rakyat akan bergerak dan membantu negara untuk menjemput ya kan Pak Jokowi dan mengirimkannya ke pengadilan untuk mengkonfirmasi seluruh tentang IKN, tentang kereta cepat, tentang penandatangan macam-macam yang semuanya itu menjadi gaduh dan merugikan rakyat banyak, kecuali mementingkan sekelompok elit dan oligarki. Akan berakhir di pengadilan menurut Faisal Assegaf, dan itu kemungkinan itu sangat terbuka ya. Itu kalau memang damai. Tapi kalau tiba-tiba ada kerusuhan sosial dan kemudian terjadi pembalasan rakyat yang tidak terkendali misalnya, karena ada kesalahan rekayasa sosial dari pihak dari pihak BIN, dari pihak intelijen, atau ada penyusup-penyusup yang sengaja disusupkan dan terjadi kerusuhan sosial dengan mengadu rakyat dengan rakyat, dan mungkin akan berakhir dengan bencana untuk semua, untuk bangsa ini. Dan dari bencana itulah lahirlah generasi baru, generasi yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan menolak kemunafikan. Jadi betul kata Bung Faisal, ini ternyata memang itu bisa menjadi isyarat tanda-tanda pada 16 Agustus besok, 16 Juli. Konsolidasi apel siaga untuk perubahan yang Ini bilang 16 Agustus, 16 Juli. Nasdem Anies, maka bikin Jokowi menangis ya di pengadilan. Kalau saya lihat siaga perubahan ini kan pemanasan saja. Satu pemanasan yang mengumumkan kepada Pak Jokowi bahwa yang dia lakukan terhadap Nasib itu kan bukan Pak Surya Paloh pribadi, tapi ketika menjegal Anies sebagai satu produk dari partai politik, berarti dia berhadapan dengan jutaan rakyat yang telah mempercayakan partai ini untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi itu yang tidak diperkirakan ya oleh lawan-lawan politik Anies yang menjegal Anies. Disangkanya secara pribadi itu hanya Anies, tapi Anies didukung oleh jutaan rakyat. Berarti yang terzolimi, yang merasa dijegal, itu jutaan rakyat. Jadi perlawanannya akan lebih masif ketika nanti rakyat itu betul-betul bergerak untuk mengubah sesuatu, mengubah situasi ya. Jadi bukan hanya Anies yang menginginkan perubahan, tapi rakyat yang mendudukkan Anies sebagai simbol perubahan. Itulah yang selama ini mereka juga tersakiti, yang akan melakukan perlawanan untuk situasi yang menzalimi mereka. sebenarnya kerja-kerja politik jahat di lingkaran kekuasaan untuk menjegal Anies yang dialamatkan misal kepada Demokrat, kepada PKS, atau kepada Nasdem, itu dia tidak menyerang pribadi. Dia tidak meneror satu Surya Paloh secara pribadi, tidak. Tapi ketika dia menyerang Nasdem, itu dia menyerang jutaan pendukung di belakangnya. Oleh sebab itu, siaga perubahan ini hadir untuk mengatakan Jokowi hati-hati kamu. Dan seperti kata Bung Faisal sebelumnya, bahwa Jokowi itu berlindung di Istana Pasir. Nah, bisa bayangkan nggak Istana Pasir? Kira-kira seperti itu. Lihat katanya. Jadi ada hal satu yang menurut saya, Bung Edi, kita ini kan terlepas dari perbedaan politik, Pak Jokowi kan masih manusia. Kita juga berdoa dan berharap semoga waktu-waktu menuju proses 2024 ini beliau dapat hidayah, insaf. Amin. Mungkin tiba-tiba Pak Jokowi keluar, kemudian menyampaikan kepada publik, memohon maaf, itu tidak cawe-cawe, tidak ikut membuat gaduh, tapi sungguh-sungguh ingin mengawal proses pemilu ini dengan pergantian presiden yang dimana tangan-tangan kekuasaan itu tidak terlalu jauh. Oke, saudara sekalian, ini saya sebetulnya masih ingin terus, cuman aduh, Bung Faisal ini
Kalau ngomong itu banyak peluru yang kadang-kadang tidak. Kalau Bung Edi, saya klarifikasi dulu. Semua ucapan saya itu memotret pada realita. Iya. Jadi saya lagi posisinya Cuman masalahnya ini katalisator. ini kalau kata obat sebetulnya, cuman kan berhadapan orang yang lagi sakit, gitu loh. Saya, Sakit kadang-kadang saya mau pesan kepada seluruh pejuang perubahan. Masa-masa takut itu sudah berakhir. Percaya kepada saya ini punya naluri yang Masa-masa selama takut puluhan sudah. tahun mengikuti seluruh dinamika ini, dan saya berkesimpulan sejak 3 bulan terakhir ini ada semacam kesadaran kolektif baik di pemerintahan maupun di rakyat bahwa sikap kritis itu tidak bisa dibendung. Kalau betul. semakin dibendung berarti dia menjadi legitimasi. Dia menjadi sangat berbahaya. Jadi menurut saya Pak Jokowi segera insaf, berdoa terus untuk mendapat hidayah, berdoa, dan kalau bisa pesan saya yang terakhir, luangkan waktu untuk nonton TV, menyaksikan secara sungguh-sungguh pidato Pak Surya Paloh lewat Siaga tanggal 16 Agustus. Saya sarankan kepada Pak Jokowi, jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura keluar kota, hidupin TV, minum kopi, dan nikmati pidato Pak Surya Paloh. Kenapa demikian? Saya memprediksi akan ada pidato Pak Surya Paloh yang fenomenal. Saya prediksi. Anda hadir nanti ya? Saya insya Allah, saya mengajak semua juga untuk hadir, karena kita harus satu barisan dalam perubahan, walaupun saya hadir di luar aja. Karena sebagai kritikus kan saya bukan anggota partai kan. Tapi saya sangat hakul yakin dalam momentum ini ada 2 pidato yang akan menghentak kita semua, yaitu pidato Pak Anies dan pidato Pak Surya Paloh. Oke, nah, Pak Jokowi waktu saat acara tanggal 16 itu duduk santai di depan TV, Luangan waktu, alokasikan waktu, terus mengamati dari kata ke kata, menyimak dari kata ke kata calon presiden yang akan menang, yaitu Pak Anies, dan pidato Pak Surya Paloh yang sudah diprediksi akan berapi-api dan menggelegar. Oke, saudara sekalian, saya kira sementara oke dulu. Nanti kita sambung lagi, memang banyak barang. Satu apa namanya profil ya, seorang aktivis dan kritikus yang tajam ya, pendukung Pak Jokowi yang berat sekarang menjadi pendukung Anies Baswedan atau pendukung perubahan menuju keadilan, Faisal Assegaf, dan fasilitatornya Bang Edi Channel perlu kita apresiasi ya, memberikan satu ruang untuk terjadinya pencerahan yang sangat optimum dari siapa? Faisal Assegaf. Saya Yudi Pramuko, tukang donat di Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah di jalan Allah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh.
Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.